PBB minta Indonesia jelaskan 18 isu HAM Papua. Ini daftarnya. Komisi Hak Asasi Manusia, HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, meminta Indonesia menjelaskan beberapa hal terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam 2 tahun terakhir. Buka ini disebutkan dalam dokumen CCPR-CIDNKPR 2 tentang daftar masalah sebelum penyerahan laporan berkala kedua Indonesia. Meskipun dokumen ini mencakup area yang lebih luas tentang masalah politik di Indonesia, dokumen 6 halaman ini secara khusus menanyakan kepada Indonesia tentang kondisi Papua dan Papua Barat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, hak untuk hidup, berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, partai lokal dalam konteks otonomi khusus, dan tanggapan terhadap nasib sendiri atau referendum. Dokumen ini juga memuat pertanyaan tentang langkah-langkah untuk menentukan diskriminasi rasal terhadap orang asli Papua dalam konteks perlindungan hak minoritas. Komisi secara khusus meminta publikasi data sensus yang dibuat berdasarkan latar belakang etnis. Dokumen berdasarkan CCPRC 123/3 tentang prosedur pelaporan yang disederhanakan. Laporan periodik tentang kondisi HAM setiap negara ditinjau oleh PBB dalam 2 proses. Menurut paragraf 24 dokumen ini, negara yang dapat diambil berdasarkan prosedur yang disederhanakan. Jika laporan yang dilakukan melalui ini terlalu terlambat, maka PBB bisa menerapkan klausul pada paragraf 25, yang meminta negara yang ditinjau perlu membalas dalam waktu 1 tahun setelah menerima daftar masalah sebelum penyerahan laporan berkala kedua. Indonesia diharapkan menjawab pertanyaan yang ada dalam daftar masalah sebelum penyampaian laporan berkala kedua setelah diterbitkannya daftar tersebut. Tulis perwakilan Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss Jubi melalui surat elektronik, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Daftar hal-hal sebelum penyerahan laporan berkala kedua Indonesia itu diterbitkan tanggal 6 Agustus tahun 2020. Berikut 18 isu tentang Papua dalam dokumen tersebut. 1. Perdasus No. 1/2011 tentang hak perempuan Papua untuk korban kekerasan dan pelanggaran HAM. 2. Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan. Termasuk informasi tentang jumlah korban berdasarkan etnis, khususnya orang asli Papua. 3. Program reparasi untuk keluarga korban dan status hukum terakhir dari kasus Paniai, 2014 Wasior, 2001, dan Wamena, 2003. 4. Langkah-langkah yang diambil untuk membentuk mekanisme independen untuk memastikan dugaan atas dugaan tindakan buruk oleh penegak hukum dan petugas keamanan dari orang-orang yang ditahan. 5. Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengungsi, pencari suaka dan pengungsi internal, termasuk mereka yang mengungsi karena konflik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini adalah A. Langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap resettlement dan menetapkan prosedur yang termasuk status pengungsi. B. Data statistik tentang orang-orang yang mengungsi dan kondisi kehidupan mereka serta rencana untuk menyatukan dan membantu kepulangan mereka. Dan C. Tindakan yang diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 di antara mereka. 6. Harap berikan informasi tentang upaya yang dilakukan untuk memastikan akses ke pengadilan, independensi peradilan dan peradilan yang adil. 7. Semakin banyaknya kendala yang terjadi dalam konteks debat akademik, keterlibatan politik atau kegiatan serupa, termasuk pelarangan topik tertentu di perguruan tinggi, seperti penelitian yang berkaitan dengan Papua. 8. Dukungan akses jurnalis asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk informasi tentang upaya untuk menjamin dan mencari kebebasan pers. 9. Kekhawatiran bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik dan penerapan sewenang-wenang ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, termasuk tentang makar, informasi hoaks, dan hasutan permusuhan, digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. 10. Pemadaman sebagian internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus dan September tahun 2019. 11. Kekhawatiran bahwa pasal 106 dan 110 KUHP digunakan untuk membatasi ekspresi yang sah dari berkumpul secara damai. 12.
Kekhawatiran bahwa pemberitahuan surat tanda terima sebagai pemberitahuan atas surat pemberitahuan yang disampaikan oleh penyelenggara protes dan penggunaan tidak diterbitkannya surat pemberitahuan ini untuk membatasi pelaksanaan hak perdamaian, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. 13. Penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan demonstrasi damai, termasuk protes pada bulan Agustus dan September tahun 2019 di Surabaya, Malang dan kota-kota di Provinsi Papua dan Papua Barat serta dalam protes pasca pemilihan pada Mei tahun 2019. 14. Penjelasan tentang tata cara pembentukan partai politik lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 15. Informasi tentang kesesuaian dengan kovenan hukum dan tindakan lain yang diambil sehubungan dengan seruan untuk referendum dan kemungkinan nasib sendiri di Papua dan protes tanpa kekerasan terhadap alasan yang sama, termasuk tentang kejahatan-kejahatan di bawah pasal 106 dan 110 KUHP. 16. Informasi mengenai laporan yang menuduh bahwa milisi dan kelompok nasional telah secara aktif terlibat dalam tindakan kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta tindakan yang diambil oleh pihak yang mencegah pelanggaran hak asasi manusia semacam itu. 17. Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan memberantas diskriminasi ras terhadap orang asli Papua oleh aktor non-negara dan lembaga pemerintah, termasuk polisi, militer dan lembaga peradilan pidana. 18. Data demografi dan sensus yang dipilah berdasarkan latar belakang adat etnis untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan rencana untuk menerbitkan hasil sensus 2020.